Diaspora Sejahtera Karanganyar pada hari Minggu. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak Gembala akan memimpin kita. Puji Tuhan, saya undang Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Segala puji, hormat, segala kemuliaan bagi Bapa di sorga. Engkau yang layak menerima pujian dan hormat kami, karena Engkau sudah berikan yang terbaik bagi kami. Dirimu sendiri Engkau korbankan untuk keselamatan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, perbuatan, pikiran kami, angan-angan kami yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Ampuni dan layakkan kami pagi ini, agar pagi ini benar-benar kami akan menikmati pesta itu yang luar biasa. Kami boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dan ada hal-hal yang Tuhan sampaikan bagi kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini. Kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah kami pada saat pagi ini, mari Roh Kudus Engkau akan pimpin, Engkau akan tuntun kami, kuasai pikiran hati kami, angan-angan kami dan kemauan kami. Kami boleh tunduk pada Tuhan, kami boleh menyembah, kami siapkan hati kami, pujian kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa, kami percaya hari ini ada hal baru yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan nyatakan lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan pimpin dan tuntun setiap langkah mereka, agar mereka boleh ada di tempat ini, kami boleh menikmati kebersamaan bersama-sama dengan Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami berdoa dan kami menyerahkan sekali lagi seluruh rangkaian acara ibadah kami pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami syafaat buat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pulau-pulau, baik yang kecil, yang besar. Di sana Tuhan bekerja. Kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia boleh diselamatkan oleh Tuhan. Doa kami pagi hari ini, biarlah semua boleh merendahkan diri dan mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat satu-satunya. Pemerintah kami baik Bapak Presiden bersama dengan wakil, seluruh kabinet menteri, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa buat DPR, MPR, kami menyerahkan jaksa, hakim, polisi, tentara. Kami berdoa buat gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkarya, takut akan Tuhan ada pada mereka, dan hikmat yang daripada Tuhan untuk mereka menjalankan tugas mereka masing-masing. Gereja-gereja yang beribadah saat pagi ini juga Tuhan pakai baik pagi, siang, dan sore. Tuhan memberkati mereka. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada saat pagi hari ini. Itu sebabnya kami akan memulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Dan kami akhiri doa kami pada saat pagi hari ini seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita hadir di sini tuh semua juga karena kemuliaan Tuhan. Biarlah Roh Tuhan memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Itu sebabnya kami ingin mengucap syukur atas Engkau Tuhan. Haleluya Bapa.
kami. Roh-Mu mengalir untuk setiap hati kami yang percaya. Dia hadir di sini untuk sekarang dan selama-lamanya. Engkau sungguh baik Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu Bapa. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Mari semua kita katakan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kita semua angkat tangan kita. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita semua lebih bersungguh-sungguh kita katakan, Engkaulah yang pulihkanku. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kita semua bersungguh-sungguh katakan, hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, amin, di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih, kita semua bersorak-sorai bagi Tuhan. Kau mulia Tuhan. Roh-Mu memenuhi setiap hati dan pikiran kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kau baik pada pagi hari ini.
Biar kami akan memuji dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu dan memuliakan kami, Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Mari kita sambut Sang Raja, Dialah Tuhan segala Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari semua kita angkat tangan kita. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita semua katakan bersama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia siapa? Mulia namanya. Semua yang bersuka cita, mari kita semua bertepuk tangan untuk Dia. Seberapa banyak saudara bersyukur pada pagi hari ini? Amin. Pasti semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Di sini kita mulai menginjak di minggu kedua pada bulan Desember. Waktunya kita bersuka cita karena ada satu pribadi yang lahir untuk menyelamatkan kita semua. Ada, amin. Puji bersama bagi Sang Raja, Raja di atas segala raja. Sebab Dia lahir membawa keselamatan bagi kita semua, bagi setiap orang percaya. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia itu Tuhan.
sungguh-sungguh, maka kedamaian akan datang di hidup kita. Ada amin? Amin. Kita tidak perlu khawatir akan apapun yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita pasti percaya bahwa tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Kita semua bersama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Bapa, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin.
dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami tahu Engkau Allah Immanuel yang ada bersama kami, bahkan Engkau ada di dalam kami. Sebab itu ketika kami bersukacita di dalam Engkau, Engkau pun bersukacita di dalam kami. Pujian yang telah kami naikkan, kami persembahkan bagi Engkau. Kami percaya bahwa ketika kami persembahkan dengan segenap hati kami, itu akan merupakan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tempat ini. Oleh sebab itu biarlah kami akan persiapkan diri sedemikian rupa untuk kami mendengarkan firman-Mu, memperhatikan sehingga kami mengerti dan kami akan melakukannya. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa memimpin diri kami sendiri. Kami butuh Engkau. Tuntunlah kami, bawa kami. Sekalipun Engkau akan mengubah jalan hidup kami mau asalkan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu biar kerendahan hati dan takut akan Engkau melingkupi kami, sehingga kami akan mengerti firman-Mu, dimampukan kami melakukannya dan membagikannya. Kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang hendak mencuri benih firman jatuh di tanah hati kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami memilih untuk mendengar, kami memilih untuk mengerti, dan kami memilih untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati karena kami sudah diberkati. Haleluya, kita semua katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Bau Natal sudah ada saudara ya. Di tengah-tengah kita, di depan ini sudah ada pernik Natal yang luar biasa. Terima kasih seksi dekorasi yang sudah menghias gereja kita mulai dari awal bulan. Saya tanya, kira-kira di rumah Bapak Ibu sudah ada hiasannya? Belum. Sudah ada isinya? Belum. Terus di rumah ada apa? Ada apa? Oh, ada saya katanya. Puji Tuhan. Nah, kalau Natal saudara ya, tadi WL katakan bahwa Natal itu identik dengan sukacita, amin. Jadi Natal itu bukan identik dengan tangisan. Oke lah, kalau bayi itu lahir, bayi nangis, tetapi yang ada di sekitarnya tertawa. Tapi kalau kematian, yang di sekitarnya menangis, yang dipanggil Tuhan tertawa gitu. Jadi Natal itu jangan dihiasi dengan air mata. Tuhan, toplesnya sik kosong. Oh boleh, minta. Tapi yakinlah dan percayalah bahwa tanggal 25 Desember akan kita jalani bersama dengan Tuhan dan penuh dengan mujizat. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi, biarlah wajah sukacita bukan hanya wajah, dari hati yang penuh sukacita. Coba tengok kanan kiri saudara. Sudah ada gambar jajan di sana? Puji Tuhan. Biarlah pagi ini kita diberkati oleh Tuhan. Papa saya minta, ada pointer di tas saya, di dompet biru. Oke, tadi lupa saya bawa. Oke, yang kedua saya himbau bagi Bapak Ibu yang bawa anak-anak, jangan biasakan anak-anak di gereja main HP. Kalau mereka mau saudara kasih biar enggak jenuh, kasih aja pensil sama kertas untuk mewarna. Kenapa? Kalau mereka main HP, fokus mereka 100%. Coba lihat di rumah. Ketika putra-putri saudara main HP, dipanggil kira-kira dengar enggak? Apalagi itu firman Tuhan di tempat ini. Tapi kalau mereka gambar, paling tidak mata dan tangan mereka gerak di sini, tapi telinga mereka tetap dengar sini. Itulah kita menanamkan kebenaran. Jadi saya himbau sekali lagi dari tempat ini, papa mama yang punya anak kecil, oma opa yang punya anak kecil, jangan biasakan anak-anak main HP di gereja. Izinkan mereka untuk mendengar. Bahkan terima kasih buat guru sekolah yang berikan tugas bagi anak-anak untuk mencatat khotbah, itu lebih baik. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan
tema Natal tahun ini adalah, bisa dibaca dari belakang kelihatan? Kita akan baca tema Natal tahun ini. 1, 2, 3. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan, pada kisah Natal ada begitu banyak tokoh yang ada di dalamnya. Satu adalah bayi Tuhan Yesus. Ada Maria, ada Yusuf. Ada siapa lagi? Ada malaikat, ada gembala. Ada siapa lagi? Orang Majus. Kalau hari Kamis kemarin saya sampaikan kepada kaum wanita, tokoh Natal pada waktu itu adalah Yusuf suami Maria. Hari ini kita akan belajar tentang orang Majus. Nah, orang Majus itu siapa toh? Majus atau Magos itu adalah wismen, yaitu orang yang terpelajar, bijak, ahli perbintangan dari timur. Ada penelitian bahwa mereka datangnya dari Iran. Sekalipun dalam Alkitab tidak dicatat namanya, tetapi menurut tradisi mereka bernama Kaspar, Melchior, dan Balsasar. Ada beberapa penelitian mungkin mereka adalah raja, jadi mereka datangnya tidak bertiga, tetapi mereka membawa pasukan. Mengingat jalan yang mereka tempuh dari timur sampai menemukan bayi Tuhan Yesus di kandang Bethlehem, waktunya tidak cukup 1-2 hari, tetapi hampir mungkin itu 2 bulan. Jadi mereka membawa rombongan. Nah, orang-orang Majus ini datang karena pimpinan sebuah bintang yang menuntun mereka sampai pada akhirnya ketemulah bayi Tuhan Yesus. Dan Natal tahun ini melalui Bapak Gembala Senior ini diberikan rema oleh Tuhan kepada Bapak Gembala Senior Pak Sudi Dharma, dilanjutkan ke cabang-cabang supaya disampaikan bagi kita semua, khususnya yang ada di DSCM. Untuk apa? Supaya kita semakin bertumbuh iman kita hidup dalam kebenaran, sehingga kita tidak sekedar orang beragama. KTP ada agamanya Kristen, tetapi sama sekali kita tidak bertuhan. Maksudnya apa? Kalau kita menyebut dia Tuhan, Yesus itu Tuhan, kita Kristen, pengikut Kristus, berarti kita harus mengikuti apapun yang Tuhan sampaikan. Apapun yang Tuhan teladankan dalam kehidupannya kita ikut. Kita katakan kita manggil dia Tuhan, berarti kita katakan aku tunduk, siap, dan. Hari ini kita akan belajar satu tokoh, yaitu orang Majus. Bagaimana hidup kita akan semakin belajar untuk berkenan dan hidup benar kepada Tuhan. Nah, Yesus datang mengubah jalan hidupku. Kita akan baca bersama-sama dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bergantian. Saya rindu kita semua enggak ada yang ngantuk. Lampu sudah jadi, suasana remang-remang, cuacanya agak mendukung untuk kita tidur. Tetapi saya rindu saudara tidak ada satupun yang tidur. Oke, Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12, nanti saya baca ayat 1, saudara ayat 2, bergantian sampai terakhir. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak?
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Dan yang dikutip untuk tema Natal tahun ini adalah ayatnya yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita akan belajar dari tokoh orang Majus, bagaimana hidup kita semakin berkenan kepada Allah, bagaimana hidup kita semakin benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, biarlah jemaat khususnya di SDM Karanganyar bukan menjadi jemaat yang beragama, tetapi yang bertuhan. Yang pertama hari ini yang akan kita pelajari, bagaimana Allah memberikan petunjuknya agar mengubah jalan hidup. Bukan hanya terjadi atas orang Majus, tetapi atas kita semua umat-umat pilihannya. Bagaimana cara Allah menyatakan, memberikan petunjuknya, supaya saudara dan saya sebagaimana orang Majus tadi berubah jalan hidupnya. Yaitu melalui mimpi. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya diperingatkan dalam mimpi. Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Tuhan. Ada di tempat ini yang masih percaya pada primbon mimpi? Masih? Mimpi itu artinya banyak loh saudara. Mungkin itu karena katanya kembang tidur. Sehari saya tuh ngomong nih ular. Sampai Mas Abed memberikan kejutan bagi Papa, dipegang kakinya Papa teriak. Padahal pada waktu itu Kak G bersama Kakung sudah tidur. Malam itu saya ngimpi juga. Saya ngimpi ada ular besar. Kenapa? Sepanjang hari ngomong nih tentang ular. Biasa. Ada juga mimpi itu karena capek. Tetapi di sini mimpinya luar biasa. Seringkali Tuhan memakai mimpi juga untuk menyatakan petunjuknya atas saudara dan saya. Kita baca dalam Ayub 33 ayat 14 sampai 22. Ayub pasal 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Wis dilek ini bolak-balik. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila ia berbaling di atas tempat tidur, maka ia Tuhan membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar-kobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat, susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak nampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jadi Tuhan seringkali juga berbicara melalui mimpi. Dikatakan tadi kalau sudah diperingatkan nggak bisa, biasanya Tuhan menemui seseorang melalui mimpi. Saya suka channel YouTube namanya channel Murtadin, Yusuf Manubulu dan lain sebagainya. Dan lebih dari 50% dalam kehidupan mereka, saudara-saudara kita yang menjadi pengikut Kristus ditemui Tuhan melalui mimpi. Tapi jangan sampai kalau saudara mimpi, aduh aku tadi mimpi rambutku tak potong, golek yang primbon. Sekali lagi bisa jadi karena capek. Oke, nah apakah Tuhan berbicara melalui mimpi saja? Tidak. Ada beberapa cara yang Tuhan pakai untuk berbicara, memperingatkan umatnya.
Tadi yang pertama dipakailah kepada orang Majus melalui mimpi. Apakah hanya orang Majus saja? Ternyata enggak loh saudara. Mulai dari kitab Perjanjian Lama kita baca Yakob di Betel. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui mimpi kepada Yakob ketika dia lari dari kakaknya Esau. Kepada siapa lagi? Yusuf. Yusuf siapa nih? Yusuf anaknya Yakub. Nanti ada 12 bintang akan tunduk padamu. Tuhan menyatakannya melalui mimpi, nubuatan-nubuatannya. Siapa lagi? Yusuf suami Maria. Ketika Yusuf mau menceraikan Maria dengan diam-diam, Tuhan menemui dia juga melalui mimpi. Nah, Tuhan kalau bicara melalui mimpi pasti ada sesuatu yang ingin dia nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Salah satunya apa? Menunjukkan sesuatu, salah satunya itu mengubah jalan hidup saudara dan saya. Apalagi kira-kira melalui firman Tuhan, melalui nabi-nabi. Loh, sekarang nabi apa masih ada? Apakah nabi masih ada? Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan untuk memperingatkan saudara. Jangan takut, tidak usah takut. Tuhan menyertai. Kutipannya dari mana? Oh, kata Mbah Google. Oh, bukan. Alkitab yang menyatakannya. Gak usah takut. Atau stop, berhenti di situ. Jangan teruskan. Saya menyadari kalau saya menyampaikan firman sekali lagi saya pasti ada kerasnya, ada menegurnya. Saya rindu dalam kehidupan saya sebagai penyampai firman Tuhan dan saudara yang mendengarkannya, kita semua akan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena firman itu pedang bermata dua. Tajamnya kena saya, kena jenengan. Jangan abaikan kalau Tuhan sudah memperingatkan kepada kita melalui firman yang disampaikan nabi, nabinya, hamba-hambanya. Saudara jangan berkata gini, saya nyampe nih mesti mama, mesti soal kuwi. Mari kita memiliki satu kerendahan hati. Oh iya Tuhan, wis dilekne bolak-balik. Jangan sampai peringatan lebih keras lagi. Itu ada kerendahan hati, amin. Yang ketiga adalah menjumpai secara pribadi. Jadikan aku seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran Samuel. Iya Bapak, dipikir Eli. 2 kali Samuel. Iya Bapak, 2 kali. Yang ketiga kali Samuel. Iya Tuhan, berbicaralah, aku mendengar. Tuhan menemui Samuel secara pribadi dan itu langsung. Saya sebenarnya rindu. Di channel Murtadin itu pula ada begitu banyak orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Bahkan ada satu kesaksian mereka digendong. Aku digendong dengan sosok yang putih dari kamar mandi. Karena dia tiba-tiba lumpuh, kemudian ditaruh di kamar. Seketika aku sembuh. Dalam doa seringkali saya bilang gini, Tuhan seandainya Engkau berkenan, ya aku melihat Engkau sebentar itu Tuhan. Tapi saya katakan, tapi aku memilih. Aku belum melihatmu pun aku percaya. Suatu hari Tuhan, ketika aku pulang, aku akan melihatmu. Nah, Tuhan menemuinya secara pribadi. Begitu juga dengan Saulus. Dalam cahaya yang luar biasa. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan menyatakan petunjuknya muka dengan muka. Terus persoalan, di situ kita lihat nanti drama anak-anak kita. Bapak Ibu yang sudah terdaftar dalam keikutsertaan sekolah minggu sudah akan melihat anak yang terhilang. Kenapa dia pulang? Kenapa jalan hidupnya diubah? Karena persoalan. Saudara jangan pikir gini loh. Saya sekarang tuh mendengar begitu banyak jemaat anak Kristen, orang Kristen tuh bilang gini, masalah itu enggak dipakai Tuhan untuk negur saya. Masalah tuh biasa. Masalah tuh bukan untuk orang Kristen saja, buktinya mereka ada di luar juga kena masalah. Memang tidak selalu masalah
itu dipakai Tuhan untuk memperingatkan saudara. Tetapi seringkali Tuhan berbicara melalui masalah. Dielekne wis ora keneng. Cuk, rene cuk. 1. Steven. 2. 3. Cangking telinganya. Sini. Nah. Jadi mari kita sekarang mulai peka. Oke, tidak semua masalah itu datangnya untuk sebagai peringatan. Ada kalanya kita salah makan dan lain sebagainya. Ada kalanya datang dari kuasa kegelapan, oke. Tetapi juga Tuhan seringkali pakai masalah untuk membawa saudara dan saya balik. Balik kanan, gerak. Karena apa? Persoalan. Anak yang terhilang itu katakan seperti ini. Ketika dia sudah mulai kelaparan, dia mulai mengingat, oh iya, di rumah bapakku banyak makanan. Banyak pekerja di sana makannya cukup. Aku akan pulang. Karena persoalan seandainya uangnya tetap banyak, dia tidak akan pulang. Israelnya sering kali dipakai pekerja di bawah, tuannya di atas, mandornya di atas, kasih uang bingung golek koncone. Diberkati lagi tambah bingung golek kancane. Kerja lagi. Tapi ketika ada kerikil cilik dari gedung tingkat 35, kena helmnya baru ndak? Oh. Diberkati tambah bingung berkati, tambah jauh dari Tuhan, kasih persoalan titik balik. Nah, itulah. Mari kita bijaksana. Kalau kita tidak mengerti akan jalan Tuhan, kita bertanya seperti ini, jalan tidak usah bela diri. Tuhan, apa yang sudah kulakukan bagi Engkau dan apa yang belum kulakukan bagi Engkau melalui masalah ini. Ada kerendahan hati. Berikutnya melalui sakit, penyakit dan hampir mati. Tadi dikatakan sana. Di tempat tidurnya, tulang-tulangnya beruntak. Saudara pernah lihat orang meninggalkan Tuhan sakit sampai parah gitu? Akhirnya Tuhan Yesus ampuni aku, sembuh. Pernah dengar? Atau saudara sendiri jadi saksinya? Melalui sakit penyakit. Bahkan dikatakan bagi orang cabul. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 15. Biarlah tubuhnya binasa, tetapi rohnya kembali ke Tuhan. Sakit penyakit bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan jalannya, bisa. Kalau sudah ditegur enggak bisa, Tuhan izinkan seperti Ayub itu menderita sakit. Kalau sampai pada titiknya dia enggak pulang, ya bablas, mati dalam dosanya. Kemana dia? Pulang dalam kebinasaan. Ketika semua cara ini tidak bisa menggugah hati umatnya, maka Tuhan menyerahkannya kepada kebinasaan. Jadi mari saudara, ada begitu banyak cara yang Tuhan pakai untuk mengingatkan umatnya. Sekarang pertanyaannya, kalau orang Majus diperingatkan dia taat, bagaimana dengan saudara dan saya? Mimpi sudah, peringatan hamba-hamba Tuhan sudah, baca Alkitab sendiri sudah. Melalui perjumpaan pribadi mungkin belum. Perjumpaan nanti gini nak, ketika kamu pulang aja. Terus melalui persoalan, melalui sakit penyakit. Kira-kira saudara dan saya sadar apa enggak itu loh pilihannya. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kalau kita memiliki kerendahan hati, saya yakin dan percaya salah seleh. Iya Tuhan, mampukanku hidup takut akan Engkau. Saudara pernah berdoa pengakuan dosa? Pernah? Kapan? Pengakuan dosa harus setiap pagi kita lakukan, harus setiap saat. Begitu kita diingatkan, kita katakan, ya Tuhan, aku salah ini. Kadang-kadang dengan jari saya tuh jahat. HP. Kadang-kadang dengan mulut saya juga jahat. Ketika saya duduk, Tuhan ingatkan, saya harus ngomong, Tuhan, ampuni aku. Aku ingin ngomong kuasa sama Steven, sama Papa. Ampuni Tuhan. Setelah itu saya ngomong, sorry yo. Saya ingin mengendalikan diri, tetapi kadang-kadang yang sering kali ada kepekaan.
mari saudara kasih dalam kasih Tuhan. Apa sih maksud Tuhan di dalam semua hal yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita? Biar kita sadar, sadar jangan berhenti, sadar dan berbalik. Sekali lagi saya kasih dalam kasih Tuhan, Tuhan pakai apapun juga. Kalau saudara dan saya masih disayang Tuhan, saudara akan diperingatkan sebab katakan firman Tuhan katakan apa? Siapa ku kasihi, ku tegur dan ku ajar. Kalau saudara berbuat dosa, berbuat salah, wis tidak pernah diperingatkan. Pertanyaannya, aku sik dianggap anak apa enggak? Sahabat, tidak lagi takut akan Tuhan. Saya katakan sahabat itu bukan sekedar ke gereja loh. Jadi di tempat ini saudara itu dibekali, dididik sebagai muridnya Tuhan. Ya saya katakan ketika engkau mengutamakan sabat, menganggapnya sebagai hari kenikmatan, aku akan memberkati. Baca dalam Yesaya pasal 13. Kita akan diberkati. Karena pada hari sabat ada 3 hal yang Tuhan lakukan. Guru sekolah minggu. Apa itu? Tuhan berhenti menciptakan, menguduskan hari itu dan memberkatinya. Dia jangan pikir, oh mau minggu mak guru gitu aja. Di tempat ini kita digembleng, kita diperingatkan oleh Tuhan, kita dituntunnya menurut kehendaknya. Jadi mari sudah kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan. Jangan sampai dalam pikiran kita, wah enggak usah. Apalagi kira-kira, mungkin sudah dan saya masih punya dosa yang Tuhan ingatkan sudah berkali-kali. Melalui mimpi, melalui firman, melalui persoalan. Mungkin belum sampai ini, sakit penyakit. Jangan sampai ketika Tuhan memperingatkan dosa saudara, wes mandek, sik ngeluyur. Saya tuh juga heran. Saya ngomong sama Papa, sama Steven, sama beberapa orang dekat saya yang biasa wirawiri itu. Kok bulan-bulan ini Tuhan kasih saya rema tentang perselingkuhan ya? Ada apa ya? Apakah saudara selingkuh? Ada yang selingkuh? Bertobat. Tuhan sudah mengingatkan gak bisa. Jangan sampai saudara sadar, betul ya? Neng jero peti. Ayo kono. Terus piye kira? Kita sadar ketika kita sudah di balik papan. Penyesalan yang terlambat. Bertobat sekarang. Atau saudara perlu ada sakit penyakit kelamin di situ? Mau? Bertobat sekarang. Tuhan mengasihi saudara. Balik. Siapapun kita. Saya juga harus berjaga-jaga. Hari bulan yang lalu saya katakan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa. Berapa waktu yang lalu saya ngomong dengan seorang ibu. Jenengan ki ayu lo, pinter lo. Apa ora nek wong godho to? Oh banyak. Tapi aku memilih untuk tidak jatuh. Yang berdiri di sini banyak godaannya, banyak saudara. Aku memilih. Helah tak tinggal noleh papa ora pirsa. Tuhan pirsa. Pas nglakoni aku dipanggil pulang mak kelutik. Terus piye? Jadi mari saudara, kalau kita sudah ditegur oleh Tuhan, pulang, berhenti. Seperti orang najis, amin. Apalagi kira-kira, jadi dosa hari sabat. Dosa itu macam loh, melalui mulut, melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, bahkan melalui mungkin hati kita marah sama orang, sampai matahari terbenam, sampai lewat sesok, sampai belindrang marah. Tuhan ingatkan, berhenti dari marah. Enggak iso, jantungan. Saya kemarin ngantar seorang ibu, ternyata jantung koroner pilihannya 2, diring apa berobat berkala. Saya tanya, pripun nak? Berobat berkala we. Aku pegel karo bapak puluhan tahun. Sampah kok digendong. Jadi mari saudara, apapun yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan saudara, salah ning salah. Saya ngomong sama anak wedok saya, sing waya digendong-gendong, sing waya disaleh. Uripe enteng gitu. Amin. Wah saudara lihat saya kok tahu banget tuh. Apalagi kira-kira? Banyak. Tentang perpuluhan. Wis cilik nih. Nggih apa to sak jenenge. Saudara mencuri sih, perampok kok. Tidak ada perampok yang lolos dari hukuman. Gitu. Saudara mencobai Tuhan toh. Jajal, aku ora bayar perpuluhan jadi uripku piye. Mencobai Tuhan toh. Hasilnya apa?
Saudara katakan, biasa, belalang pengerep, ya biasa. Saudara, Tuhan mengingatkan nggak bisa habis. Saya enggak nakut-nakuti. Ya kan ya kemarin bendara ada perpuluhan. Bahkan puji Tuhan, saya enggak sombong karena ada kita ditayangkan di YouTube juga sebagai saksinya. Pejabat GBI Tulungagung Blitar sekitar 20 orang. Yang rajin perpuluhan dapat sarana BPJS dari organisasi. Hanya 4. Salah satunya Papa. Amin. Kenapa? Kalau organisasi aja memperhatikan, apalagi Tuhan. Jajalah kaum muda ini yang sudah kerja, yang dapat uang saku nggak perpuluhan. Ya silakan gitu, pilihan di tangan saudara. Oke. Yang kedua, puji Tuhan tadinya kita lihat orang Majus taat setelah diperingatkan. Pilihan ada di tangan saudara, taat apa? Enggak. Toleh kanan kirimu, zaman milih taat apa ora? Jajali. Katakan, aku milih taat. 1, 2, 3. Aku, saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah dengan YouTube, katakan, aku memilih taat. Oke. Yang kedua, supaya jangan kembali ke Herodes. Nah, petunjuknya apa toh? Tadi melalui mimpi, dia taat. Supaya tidak kembali ke Herodes. Kita kembali dalam Injil Matius pasal 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali ke Herodes. Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan, Herodes itu siapa toh? Yang ketika Tuhan Yesus lahir itu Herodes Agung. Untuk memperoleh kekuasaannya, dia tuh soro loh. Pada akhirnya karena takut kehilangan kekuasaan, akhirnya dia membunuh istrinya, bahkan membunuh anak kandungnya. Begitu mendengar bahwa ada bayi raja orang Yahudi berikutnya, bingung. Tadi dia ngomong sama orang Majus, Jus, nanti setelah ketemu bayi itu kembali sini ya, aku mau menyembahnya. Itu trik licik. Sebenarnya tujuannya apa? Untuk membunuh bayi Tuhan Yesus. Kalau anak kandungnya, istrinya dibunuh, apalagi cuma bayi kecil. Herodes adalah ancaman bagi kehidupan rohani kita. Apa ancaman rohani dalam kehidupan saudara dan saya? Saya pernah saudara berdoa, saya doa kadang-kadang doa bahaya yang setelah saya sadar, Tuhan ampuni, jangan sampai aku berdosa terhadap Engkau melalui doaku. Tuhan, lek rumah ini menjadi zona nyaman bagiku, wis jenengan pundut ya Tuhan. Pernah loh saya bilang gitu. Karena kalau sudah di rumah saya tuh malas keluar. Saya tuh orang rumahan, paling suka di rumah. Rekreasi paling saya senangi, saudara tahu, sudah saya sampaikan bulan lalu kemana? Negeri impian. Nah, di rumah. Seneng toh? Tapi itu kadang-kadang menjadi zona nyaman. Dengar cuma sakit, dengar saya. Dengar tetangga ada seperti ini, dengar saya. Tapi kalau sudah di rumah, kadang-kadang saya masih keluar. Saya pernah berdoa seperti itu. Hal yang menghalangi saya untuk bergerak. Pernahkah saudara berdoa sama seperti saya? Apa tuh yang membuat rohaniku tuh terhalang gitu loh. Oh anakku Tuhan, karena ada seorang jemaat yang dibesuki, kok lama ya ndak ibadah, kenapa anak-anak pengen tanahnya di pundut Gusti saya gitu. Enggak. Nah kadang-kadang kita punya alasan, kita punya begitu banyak dalil. Sedangkan dia mengancam rohani saudara. Mungkin itu hobi kita. Mungkin itu kebiasaan kita, mungkin setan gepeng. Lah gitu. Wah kalau sudah pegang ini saudara. Makanya berapa waktu yang lalu ketika Papa share di grup, main HP meripate bendul dan lain sebagainya, anak-anak tolong. Saya langsung komen, bagaimana dengan orang tua Pak? Karena yang kecanduan ini tidak hanya anak-anak, nggih napa nggih. Bojone ilang ora kroso. Arepe becek sakit semangate. Wis pakai baju medhit-dhit. Budal wur teko kono. Loh, lah ibuke sik keri. Ora bingung. Engko Pak kok gelek nunutan. Tapi lek HP-ne keri. Pripun kinten-kinten? Wah, bingung. HP-ku mau nanti yo. HP-ku mau nanti yo padahal disaki dhewe. Saged telepon saudara pernah?
Sik tak goleki HP ku mau ning endi to? Sakjane iki nengku. Saya pernah. Kacamata digawe sik bingung. Mbasan lihat dek cermin, bedaya. Walah tiba kagak. Terus mulai menunjukkan ini. Nah, saudara, apa yang menghalangi saudara bertumbuh dalam Tuhan? Jangan kembali ke sana. Malah nikmati duduk diam di situ. Dulu pernah tuh ada ibu ketua misi yang ada masih di gereja barat itu. Apa yang menghalangi saudara bertumbuh? Apakah sekali lagi hobi, benda, keluarga atau apapun? Karena gini loh saudara, saudara pulang nanti peti itu cukup 2 kali 1. Peti itu tidak pernah dibuat 2 kali 2. Sing gendong abot. Nah, lek kuburan seoke dijajar. Itu pun ada jaraknya, yaitu peti itu. Lah sesuk mulai dewe-dewe. Ada keluarga suami kok akarnya tumbuh dalam Tuhan kok kayak menghalang-halangi ya. Terus tak singkir nih. Oh, ora. Saudara aja yang fokus. Kemarin lusa pagi saya dapat rema. Raja Wali dan burung gagak. Musuhnya Raja Wali itu hanya satu, burung gagak. Pertama godanya pakai suara kwak, 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 kwak. Raja Wali itu tidak pernah memperhatikan suaranya burung gagak. Yang memperhatikan adalah saya dan Bu Ribut. Lah wis enek suara gagak, kaparane nang ndi kan? Lah itu saya, peduli saya. Tapi Raja Wali itu tidak pernah, saudara. Kalau sudah digoda pakai suaranya kau tidak peduli, gagak itu akan naik di punggungnya, ditutuli, saudara. Sakit mungkin. Tapi apakah Raja Wali itu noleh kanan kiri gini? Noleh kanan kiri so nabrak, tidak akan dia terbang tinggi. Cara untuk mengalahkan gagak bagaimana? Naik, lurus, langsung naik. Begitu sampai titik tertentu, gagak kehabisan oksigen. Bagi Raja Wali, oh biasa. Begitu gagak kehabisan oksigen, dia akan dengan sendirinya jatuh. Kalau saudara memiliki Herodes, hal-hal yang menghalangi rohani saudara bertumbuh, tetaplah fokus terbang. Ada amin? Kalau saudara memperhatikan, nggak akan saudara maju. Ning gereja pagi sore siang malam masih lapar. Biarkan netizen berbicara. Anjing menggonggong? Anjing menggonggong? Pukul. Enggak. Anjing menggonggong dijual. Kafilah berlalu. Jadi apapun yang menghalangi saudara di dalam bertumbuh dalam Kristus, tinggalkan, abaikan. Aku nderek Gusti, aku memilih untuk taat sama Tuhan. Ada masalah, ada gelombang, dinikmati sementing aku terbang. Semakin tinggi kita terbang, gagak-gagak itu akan berguguran dengan sendirinya. Amin. Yang terakhir hari ini, oke, kita lihat di ayatnya, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah ia ke negerinya melalui jalan lain. Nah, langkah yang dipilih oleh orang Majus yaitu dia pulang melalui jalan lain. Sudah diperingatkan gitu dengan petunjuknya. Yang kedua tadi apa? Supaya jangan kembali. Akhirnya orang Majus memilih. Saudara diperingatkan oleh Tuhan, kita dikasih pilihan. Lek sampean taat, to lek ora monggo, karena wahyu katakan orang kudus semakin kudus, tetapi orang berdosa akan semakin melakukan dosanya. Wes bene, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Tetapi puji Tuhan di situ orang Majus memilih untuk taat, yaitu apa? Pulang melalui jalan lain. Melalui jalan lain itu ada plus minus, saudara. Kemarin hari Jumat kami gladi bersih, kita sepakat dengan DSCM Lingi jam 3 tepat. Kalau saya sudah repot, HP enggak tak buka karena udah di tas, saya ngurusin itu. Ternyata begitu banyak panggilan, begitu banyak. Bilang, Ma tolong Sherlock, saudara tahu keblasok kok sampai sak jam. Terus mereka katakan gini, bah gerejanya
Waduh. Neng ndawur. Saya nggak penak sih tok. Neng. Lah, itu di sini. Tapi saya katakan belolah nggenku dhewe. Puji Tuhan, kami dari arah Blitar sini termasuk tertinggi. Berarti dekat dengan surga. Nyuwun apa-apa diparingi. Oh, ya lek aku deket pasar, krungune suara pasar lah itu. Nah, kadang-kadang melalui jalan lain tuh plusnya apa sih? Mungkin jalannya lebih dekat. Saya kasih tunjuk. Tadi lewat mana? Ada yang lewat Garum, ada yang ke Blasok sampai Blitar karena ke makam lagi sini ada. Ada juga yang lewat Sukasewu sini. Saya tanya pripun? Lewat Blitar penak dalane, tapi waduh. Lewat Garum lumayan. Tapi saya bangga bingung. Pokoknya perapatan kanan jalan, kanan belok, kanan. Aku sampai bingung. Tapi kalau lewat Sukasewu deket, tapi jalannya bolong-bolong gitu. Melalui jalan lain itu kan seperti itu, saudara. Kita terbiasa. Saya tanya bapak ibu yang sikat gigi pakai tangan kanan bisa angkat tangan. Sikat gigi pakai tangan kanan. Saya nggak angkat tangan, tak anggap nggak sikatan. Yang pakai tangan kiri, angkat tangan kirinya. Oh, ibu karena tangan kanannya sakit. Yang lainnya? Enggak pernah toh? Penak ki lek wis biasa. Kon balik Nah, nggih ta. Aku lek minggu neng gereja, dari sini saya terlihat sapa sing ra teko lek saudara ndak pindah duduk. Bunda Yuni mesti nang kono. Oke, siapa lagi kira-kira sing mesti manggen? Papa Demi mesti nang kene. Kalau enggak ada berarti papa enggak datang. Siapa lagi kira-kira? Pak Sukirno mesti di situ. Jadi begitu saya lihat, wis ngerti. Lah, tapi lah saudara pindah, enggak ditanya. Beh, emak ki perang-perang minggu kok ora nang gereja ya? Sapa mak mesti? Lah, piye to wong saiki pindah? Loh, masa? Soalnya biasa niki ning kono. Lah, lek pindah-pindah angel dititeni. Saudara kira-kira suruh pindah tuh penak apa enggak? Telinga saya terbiasa dengarnya speaker yang kanan. Telinga kiri saya enggak patek bagus. Begitu pindah di sini enggak nyaman telinga kiri saya. Saudara harus pindah. Ada pindah-pindah. Bagaimana kalau kita pindah di belakang? Aku pindah nang mburi bangun takon, "Oke, tukaran karo apa toh?" Padahal saya ganteni Verdi tugas lampu di sana. Saudara untuk melalui jalan lain pilihannya sulit. Satu mungkin lebih sulit jalannya. Karena tadi sudah terbiasa lewat jalan itu. Harus melalui jalan baru. Tapi juga ada kemungkinan yang berbalik. Jalan lain yang ditempuh mungkin lebih dekat. Mungkin juga lebih enak. Tapi pilihan bukan di jalan itu, tapi pilihan ada di tangan saudara. Saudara milih balik apa enggak? Ketika anak yang terhilang, dia menyadari keadaannya. Dia memilih untuk berbalik. Kalau tadinya dia memfoya-foyakan hartanya, dia menganggap kebahagiaan itu ada pada uang. Ada pada teman-teman, dia berbalik ternyata kebahagiaan itu ada di rumah Bapak. Orang Majus tadi juga punya pilihan yang sama. Apakah kalau orang Majus tadi kembali ke Herodes, hanya nyawanya yang terancam? Hanya bayi Tuhan Yesus? Tidak, mungkin nyawanya sendiri terancam. Gitu. Ketika orang Majus kembali ke Herodes, ketahuanlah bayi Yesus di mana. Prajurit diutus bunuh bayi situ. Tapi orang Majus pun nggak lepas dari ancaman. Apakah rencana Tuhan gagal kalau orang Majus kembali ke Herodes? Enggak, Tuhan punya banyak jalan, bukan hanya 1000 jalan, punya banyak jalan. Ketika saudara kembali memilih untuk memilih jalan lain mulai hari ini, aku memilih tidak sekedar beragama, tetapi aku bertuhan. Saya katakan pada saudara, mungkin kehidupan berikutnya akan terjamin. Tapi kalau saudara tetap memilih jalan yang sama, wis dalam dosa kita, dalam kebiasaan kita, dalam hal-hal yang membawa kepada kerohanian kita mati, ya sudah, mati di sana. Tapi kalau kita memilih, oke Tuhan, aku memilih untuk pulang, aku memilih untuk berbalik melalui jalan lain,
Maka percayalah, pilihan yang saudara pilih akan membawa saudara bukan hanya saudara yang terpelihara kehidupan saudara, tetapi juga keturunan saudara, bahkan mungkin bangsa ini. Jadi mari kita memilih untuk berbalik. Katakan, Tuhan, jalan mana yang harus kutempuh? Aku mau ikut. Aku memilih untuk ikut Tuhan Yesus apapun yang terjadi, karena sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan menyertai. Jadi sekali lagi saat pagi hari ini ada 3 hal yang Tuhan nyatakan melalui Natal. Yang pertama, Tuhan berikan petunjuknya. Mungkin masing-masing pribadi saudara dan saya petunjuknya beda. Yang kedua, jangan kembali ke Herodes. Hal-hal yang mematikan, membunuh rohani saudara, tinggalkan. Dan pulang ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita memilih, Tuhan, sekalipun aku belum kenal jalan itu, tetapi karena Engkau yang mengutusnya, biarlah aku taat. Jadi mulai saat pagi hari ini, mari saya kasih dalam kasih Tuhan, sekali lagi kita berdoa, bukan hanya bagi kita. Sinyal-sinyal Natal sudah di mana-mana. Bangga dengan orang Solo. Ada ornamen-ornamen Natal. Mari kita doakan melalui ornamen-ornamen Natal. Jiwa-jiwa lama boleh kembali. Amin. Kita juga berdoa supaya jiwa-jiwa baru datang. Karena Natal, gema Natal terdengar di mana-mana. Mungkin ada tulisan kecil, ada ibadah-ibadah Natal. Mereka mungkin belum percaya Tuhan. Doakan supaya di sana terjadi hujan keselamatan. Saudara dan saya adalah orang majusnya. Sudah dipimpin bintang, mari saudara saja membawa mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Biar ini firman Tuhan akan mampu untuk mengubah saudara dan saya. Kerendahan hati. Sekali lagi sangat diperlukan dalam hal ini. Ketika diperingatkan kita memilih taat atau enggak. Ketika disuruh meninggalkan Herodes, kita mau apa enggak? Ketika Tuhan meminta kita memilih jalan yang lain, kita mau apa enggak? Pilihan ada di tangan saudara. Mari beberapa saat kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang menyelidiki setiap hati. Dia tahu jalanmu sekarang. Jalan menuju kebinasaan yang sedang engkau tempuh, mungkin engkau katakan, aku nyaman di sini Tuhan. Tetapi Tuhan katakan jangan. Tinggalkan tempat itu. Tinggalkan kebiasaan itu. Dan pergilah melalui jalan yang lain. Ikutlah aku. Ketika kita tutup mata, hubungan saudara dengan Tuhan, suami atau istri tidak tahu apa yang saudara lakukan, tetapi Tuhan tahu. Mari kita dengan kerendahan hati katakan, selidikiku Tuhan, apa yang harus kutinggalkan? Peganglah tanganku supaya aku mengikut-Mu. Bintang yang menuntun orang majus biar itu memimpinku juga sebab Engkaulah sang terang. Haleluya. Mari tidak ada satu pun yang berdiam diri, tetapi angkat doamu. Minggu kedua di tahun ini, bulan Desember, kita introspeksi. Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti acara ini melalui YouTube, Tuhan ada di tempatmu. Haleluya. Ada hati yang berkata, enggak, aku enggak mau meninggalkan dia. Pilihan ada di tangan saudara. Siapa aku kasih, ku tegur dan ku hajar. Roh Kudus, nyatakanlah dirimu di tempat ini.
nyatakanlah dosa kami, nyatakanlah pelanggaran kami, mampukan kami untuk berdiri, memilih jalan yang lain seperti yang Kau tunjukkan. Ku mau diubah, pasrah, berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku, diubah, pasrah, berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku, tak bisa ku hitung lagi berkat yang selalu Kau beri dalam hidupku ini. Dengan apakah ku balas pengasihan-Mu, Tuhan? Sungguh ku tak bisa. Karena begitu banyak salah dosaku, namun iman pengharapanku hanya padamu. Kau tahu hatiku, ku mau diubah, pasrah, berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku, ku mau diubah. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus ubah hati kami, bentuk kami sesuai kehendak-Mu untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Masing-masing pribadi kita katakan kepada Tuhan, ku mau diubah, pasrah, berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Adakah di tempat ini saudara yang sedang ditegur Tuhan oleh firman-Nya? Bangsa Israel gagal karena dia bebal. Biar kita memiliki kepekaan penuh, siapapun, saya, kita semua di tempat ini, bahkan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah.
Biar kepekaan yang datang dari Tuhan melingkupi kita. Kerendahan hati kita miliki. Seperti orang Majus ketika diperingatkan, ketika harus meninggalkan dan menempuh jalan yang berbeda, dia katakan, ya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memilih untuk taat, saya undang untuk berdiri bersama-sama. Mari kita taruh tangan kita di dada, katakan, itu aku Tuhan. Aku mau diubah. Jangan sampai aku sadar ketika aku nanti pulang. Tetapi mulai hari ini, mampukanku oleh Roh Kudus dan firman-Mu, ubahku sesuai kehendak-Mu. Ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Pasrah berserah, ikut kehendak-Mu. Bapak Gembala akan berdoa bagi kita semua. Layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah, ku mau diubah. Ku mau diubah, pasrah berserah, ikut kehendak-Mu, jalani firman-Mu, layakkan aku untuk melayani-Mu sebagai hamba-Mu. Bentuklah diriku. Bentuklah diriku. Yesus, haleluya, haleluya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kebebalan kami. Kami senang dengan cara kami, tetapi justru membawa kami ke dalam sebuah kejatuhan. Natal tahun ini akan merubah jalan hidup kami. Yesus datang dengan satu tujuan, agar kami berubah, khususnya pribadi hamba-Mu. Taruh tangan saudara di dada dan katakan sama Tuhan, saya mau berubah Tuhan. Ini saatnya kita akan berubah. Kita akan melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Lihat tangan-tangan kami taruh sebagai sebuah simbol. Kami tidak mampu, kami membutuhkan Tuhan untuk mengingatkan kami, untuk memberikan kepada kami keberanian dan kekuatan. Sakit tidak menyenangkan, tetapi justru kami harus lakukan itu. Kami harus ada di zona itu, agar Bapa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari hidup kami. Tuhan mendapati kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Natal tahun ini adalah sebuah momen yang luar biasa bagi kami. Kami rindu firman-Mu pagi ini mengubah kami, merubah kami, membentuk kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang lain. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami patahkan semua bentuk
Ikatan-ikatan apapun kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai hamba-Mu yang sudah melayani kami pagi ini. Tuhan berkatinya semakin dipakai dalam hidupnya, dalam keluarga, dalam pelayanan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa, kami sudah sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih kalau pagi ini Tuhan sudah tolong ibadah kedua, minggu kedua di bulan Desember 2022. Kami percaya dan kami tahu bahwa ada rencana-Mu lewat ibadah pagi ini, buat firman-Mu yang sudah kami terima. Biarlah Natal tahun ini Engkau datang untuk mengubah jalan hidup kami. Itulah kami dan kami rindu, kami ada di situ. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Jerih lelah mereka, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan balas dengan berlipat kali ganda. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah datang. Mereka yang sudah berkorban dalam bentuk apapun saja, Tuhan, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat-berkat-Mu. Kesehatan mereka diberkati. Kekuatan mereka Tuhan pertambah-tambahkan bagi mereka. Yang menjadi kebutuhan mereka sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga dan pernikahan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kami berdoa toko kios, apotik, berjualan secara online. Kami berdoa biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan dengan berkat-berkat itu justru kami semakin cinta kepada Tuhan. Kami semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Acara Natal nanti, anak-anak jam 2, kami berdoa Tuhan tolong. Kalau boleh kami minta berikan kepada kami cuaca yang terbaik Tuhan. Dan ketenangan sehingga acara nanti berjalan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Baik yang dari Wlingi, yang dari Karanganyar dan sekitarnya. Boleh terpelihara, diberkati, dan mereka diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Acara sepanjang minggu ini, hamba-hamba Tuhan yang akan bekerja, akan melayani, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Selesai semua kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati sepanjang minggu ini. Kami ada di dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, kiranya boleh turun, menyertai, memberkati, bahkan menjadi milik kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing pada pagi hari ini dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa. Selamat pagi, selamat pulang Tuhan Yesus.